Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Welcome to back my channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi pivot table gitu ya. Nah, jadi teman-teman, pivot table ini merupakan salah satu fungsi di Excel ya yang memang wajib kalian ketahui gitu ya. Kenapa? Karena fungsi ini, pivot table ini dapat digunakan untuk menganalisa sebuah data gitu ya. Dapat meringkas sebuah data dari data yang begitu banyaknya dapat kita ringkas ataupun kita ubah menjadi versi tabel yang mudah dipahami gitu teman-teman. Nah, jadi di pivot table ini juga ini dapat berfungsi untuk meringkas data, untuk penyaringan data ya, bisa untuk mensortir data, menggali data ataupun menghitung data gitu ya. Nah, jadi sebenarnya fungsi pivot table ini dapat kita akses ya, dapat kita gunakan dari mana? Dari menu insert ya. Di menu insert ya, kemudian pilih pivot table. Nah, cuman bagaimana cara penggunaannya? Mari kita bahas ya secara detail. Oke. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau misalkan nanti kalian ada tugas ataupun ada kerjaan ya yang dimana kita ini akan menganalisa sebuah data ya, yang misalkan data yang begitu banyak, yang cukup panjang ya, kita bingung untuk meringkasnya ataupun menganalisisnya, kita bisa gunakan namanya pivot table ya. Supaya apa? Supaya datanya itu lebih enak ataupun lebih mudah kita pahami ya secara terstruktur. Oke. Nah, sekarang ini ada sebuah data ya dalam sebuah table. Ini kan mencakup beberapa informasi mulai dari tanggal ya, ada sales, nama penjualnya, kemudian ada nama produk-produknya apa aja, kemudian daerahnya sampai di labanya atau ini laba atau keuntungannya berapa gitu ya. Nah, jadi misalkan kita ini kan datanya masih per tanggal dan juga masih secara random gitu ya, acak sesuai dengan data yang terinput di sini. Nah, misalkan kita ini akan mengurutkan ataupun kita akan melihat data misalkan per daerah nih, per daerah. Ini kan daerah ya. Ada misalkan ada kota Palembang dan sebagainya dan kota lain-lainnya. Nah, kemudian misalkan kita mau menampilkan dari daerah produknya siapa, apa aja, dan kemudian si penjualnya siapa aja. Kemudian keuntungannya berapa gitu ya. Tiap-tiap daerah berapa keuntungannya. Nah, ini kita bisa gunakan namanya pivot table teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus blok dulu ininya, si tabelnya ya. Kita blok semua, atau kalian bisa dengan cara Ctrl A ya, klik salah satu sel kayak gini, kemudian Ctrl A di keyboard, maka dia otomatis mengeblok seluruh tabel yang ada gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ke menu insert ya. Oke, di insert, kemudian pilih pivot table ya, pivot table, klik aja. Nah, kemudian di sini ada keterangan kayak gini ya, ada create pivot table. Nah, yang pertama ini select table or rank ya. Jadi ini rank, jangan kita ubah lagi. Ialah ini yang tampil di sini ialah rank yang tadi kita blok tadi gitu ya. Nah, kemudian yang di bagian kedua ini choose ya, ataupun choose where to place the pivot table. Artinya apa? Artinya kita suruh memilih ya tempat di mana kita akan menempatkan si pivot table-nya. Nah, yang pertama ini ada namanya new worksheet. Nah, artinya ini kita akan membuat pivot table-nya di sheet yang baru ya. Nah, kemudian kalau yang kedua ini ada namanya existing worksheet. Artinya apa? Nah, artinya existing worksheet ini menampilkan pivot table-nya di sheet yang sekarang ya, ataupun sheet yang sedang aktif di sini. Nah, jadi kita pilih yang ini aja, yang kedua. Jadi biar apa? Biar kita enak ngebandingin datanya gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini diminta table atau ringnya, kita akan menempatkan posisinya di ring mana. Oke, misalkan kita klik di sini. Kita akan tempatkan di sini ya, misalkan di sini di atas. Oke, atau di sini deh, di sejajar ya, biar sejajar ya. Kita klik di sini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita tempatkan ya di sini, kemudian oke. Nah, teman-teman, kalau sudah kayak ini berarti sudah aktif ya pivot table-nya. Tinggal kita atur apa aja yang mau kita tampilkan gitu ya. Oke, misalkan kita akan menampilkan di sini berdasarkan daerahnya. Daerah, kemudian menjual produk apa aja, kemudian keuntungannya berapa gitu ya misalkan ya. Jadi daerahnya dari mana aja, kemudian produknya apa aja, kemudian berapa keuntungannya tiap per daerahnya gitu ya misalkan. Nah, jadi kita bisa dengan cara apa? Kita dengan cara di sini kan ada filter, ada column, ada row, ada value gitu ya. Ini filters. Nanti filter ini kita bisa mensortir apa aja mau kita tampilkan. Column untuk menampilkan yang secara vertikal, row ini untuk baris gitu ya. Dan value ini untuk menentukan nilainya gitu. Oke, misalkan di sini kita akan mengatur berdasarkan daerah gitu ya. Oke.
kita tarik ke baris, set sini, klik ya, tinggal caranya kita tinggal klik aja, klik kemudian drop ke sini ke baris. Oke, maka akan muncul nih ya. Nah teman-teman ya, ini untuk daerahnya ada Bandung sampai ke Yogyakarta. Nah kemudian sini kita akan menghitung nilai keuntungannya ya, keuntungannya atau labanya ya. Langsung klik tarik ke value. Nah total labanya. Jadi teman-teman, di sini sudah otomatis ya, sum of laba berarti artinya untuk menghitung keuntungan laba dari Kota Bandung totalnya berapa? Totalnya 260.000 ya. Jadi ini seluruhnya ya, kalau kita hitung semuanya gitu ya, maka akan sama hasilnya. Misalkan total Kota Bandung ya, Kota Bandung nih semuanya ini seluruhnya, maka ini hasilnya ya. Nah gitu, ini sudah jelas ya teman-teman. Jadi kita tanpa kita buat rumus-rumus satu persatu lagi gitu kan, untuk mengetahui berapa keuntungannya. Jadi sini sudah simpel, sangat ringkas gitu ya, sudah jelas gitu ya. Di Kota Bandung keuntungannya sekian, Yogyakarta sekian, total keuntungannya nih. Nah ini enaknya di Pivotable sudah otomatis untuk grand total ya. Jadi grand totalnya, total keuntungannya yang didapat ya dari penjualan dari tanggal 1 sampai dengan 5 November gitu ya. Ini total keuntungannya mencapai 2 juta ya, 2.220.000 ya dari seluruh daerah gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau mengetahui berdasarkan si salesnya, misalkan kita nih mau melihat gitu ya, performa dari si penjualnya gitu ya, kira-kira siapa sih yang mendapatkan keuntungan yang terbanyak gitu ya, dari seluruh cabang ataupun dari seluruh daerah gitu ya. Nah sekarang kita akan menampilkan berdasarkan salesnya si penjualnya. Oke, ini bisa kita kita drag ya, kita ke atas, berarti arahkan ke sini, berarti nanti dia akan hilang ya. Nah sekarang kita akan mengetahui berdasarkan si penjualnya atau si salesnya. Jadi siapa sih yang mendapatkan keuntungan terbanyak dari beberapa daerah gitu ya. Nah sekarang kita tampilkan, klik drag ke sini. Nah gitu ya. Nah di sini sudah jelas nih, bahwasanya berarti Adam gitu ya. Di sini ada seluruh penjualnya ada berapa, ada Adam, ada Elisa, ada Rahmat, ada Sandi gitu ya. Nah semuanya ini bisa kita kelihatan nih total keuntungannya berapa dari seluruh daerah ini. Nah jadi Adam total keuntungannya 540.000 ya, Elisa 475.000, Rahmat 510.000, kemudian Sandi 695.000. Nah di sini maka yang terbesar siapa? Maka yang terbesar di sini adalah Sandi dengan penjualan total keuntungannya mencapai 695.000 dari seluruh cabang, artinya dari seluruh daerah gitu ya. Nah itu enaknya kita menggunakan fungsi pivot table. Kemudian kalau kita misalkan mau lihat misalkan kita mau lihat per tanggal gitu ya. Per tanggal, misalkan tanggal 1 nih kita terjualnya berapa sih keuntungan di tanggal 1 gitu ya. Nah, maka kita bisa atur lagi. Ya. Kita bisa atur lagi kalau mau per tanggal gitu ya. Kita drag ke sini. Nah, kan kita akan ngitung per tanggal. Drag ke sini. Nah, gitu. Jadi di sini jelas juga nih ya, tanggal sekian untuk keuntungan juga jelas gitu ya. Misalkan tanggal 1 November total keuntungannya atau labanya mencapai 525.000 ya. Kemudian di tanggal 5 berapa nih? 340.000 gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat berapa keuntungan per harinya atau per tanggalnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa gampang untuk menganalisanya gitu ya, teman-teman. Nah, itulah keenaknya kita menggunakan pivot table. Dan kalau misalkan kita mau melihat gitu ya, kita mau melihat per produknya gitu ya, per produk ini mencapaikan keuntungan berapa gitu ya. Nah, sekarang kita bisa atur juga gitu ya. Kita mau lihat per produknya, ya tinggal kita ganti produknya nih. Kita akan menganalisa per produk berapa keuntungannya per produknya. Nah, tinggal tarik ke sini. Nah, kita lihat nih. Totalnya ayam bawang ini menghasilkan keuntungan berapa? Keuntungan 710.000 gitu ya. Kemudian kari ayam sekian ya, soto spesial sekian. Nah, jadi dengan data ini kita bisa melihat nih, berarti per produk ini berarti produk apa sih yang menghasilkan keuntungan yang terbesar gitu ya. Nah, kalau dari data ini kan yang terbesar adalah soto spesial yang mencapai 935.000 gitu ya dari total keuntungan. Jadi kita bisa menganalisis bahwasanya dari seluruh penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ini produk yang paling laris adalah soto spesial. Nah, itu untuk
fungsi dari pivot table teman-teman. Sangat gampang kan? Jadi kita bisa menganalisa dari beberapa banyak data ini dengan sangat simpel sekali dan juga gampang untuk kita mempresentasikannya gitu ya. Nah, itulah salah satu keuntungan kita menggunakan pivot table. Dan kalau misalkan kita mau meringkas lagi gitu ya, kita akan atur lagi misalkan kita mau tahu nih di daerah apa aja, kemudian apa yang terjual produknya, dan kemudian siapa yang menjualnya. Nah, kita bisa mengatur lagi. Berarti kita tampilkan beberapa kategori di sini ya, di baris ini. Misalkan kita akan tahu produknya, kemudian kita mau tahu nih di daerah mana aja terjualnya, kemudian siapa yang menjual di tiap-tiap daerah ini. Kita pilih salesnya. Nah, gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi cara bacanya seperti apa? Misalkan nih ayam bawang ya, di produk ayam bawang ini total keuntungannya mencapai 710.000. Nah, dia terjual di mana aja? Dia terjual di Denpasar ya. Di Denpasar siapa yang menjualnya? Ada Adam sama Rahmat. Di Jakarta ada Sandi, di Makassar ada Sandi, di Palembang ada Elisa dan juga Sandi gitu ya. Ini untuk apa? Untuk kita melihat gitu ya, produk yang terjual apa, kemudian di mana aja, kemudian siapa yang menjualnya. Nah, itu sangat ringkas gitu ya. Jadi kita dengan data ini kita bisa melihat dengan secara mudah gitu ya, dibandingkan kita melihat data ini. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Nah, kalau data ini kan kita harus ngecek satu persatu kan. Nah, sedangkan kalau dengan data ini kita dengan sangat simpel, kita mudah gitu ya untuk menganalisis sebuah data gitu ya. Nah, jadi sangat jelas itu teman-teman. Itulah fungsi dari pivot table. Tuh. Jadi dari masing-masing produk dan siapa aja yang menjualnya itu terlihat jelas, dan berapa keuntungannya sudah sangat jelas tertulis di sini gitu ya. Nah, itulah fungsinya, enak kan, sangat simpel sekali bukan gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa juga menggunakan ada fitur kan, ada di sini ada kan yang kita pakai, ada rows, ada value ya. Value itu nilai gitu ya. Nah, jadi nilai ini juga bisa kita ganti teman-teman ya. Ini bisa kita ganti. Ini kan kita menggunakan fungsinya sum ya. Sum ini berarti menghitungkan keseluruhan gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti berdasarkan apa yang kita butuhkan gitu ya. Dengan cara bisa klik kanan, kita pilih nih. Kita pilih fill settingnya. Ya, fill settingnya. Oke. Nah, ini sum ya, berarti keuntungan untuk menghitung totalnya gitu ya. Ini ada pilih count ya. Ini rata-ratanya. Nah, rata-rata ini maksimal tertingginya berapa, minimal berapa produknya, kita menghitung nomornya gitu ya. Nah, misalkan kita mau menghitung rata-rata nih, ini kan tadi jumlahnya aja gitu ya, totalnya. Misalnya kalau kita mau ngitung rata-rata, kita pilih average. Misalkan kita mau ngitung rata-rata berapa sih keuntungannya gitu ya, average gitu. Oke. Nih gitu ya. Nah, ini untuk rata-rata, berarti dihitung rata semuanya gitu ya, dipukul rata. Misalkan kita mau lihat nih rata-rata keuntungan di Palembang tuh berapa sih ya, dari berbagai produk, kita hitung bersihnya. Nah, ini kita misalkan kita hapus, kita akan melihat misalkan berdasarkan daerah gitu ya. Ini oke, ini bisa kita klik di sini ya. Nah, kita klik ESC aja. Ini kita kembali kemana sih? Sorry, salah kita. Oke. Ya, di sini. Oke. Nah, di sini misalkan kita mulai nih. Ini kan sorry, tadi di mana sih? Oh, di sini ya, sorry. Oke. Di sini kita bisa tahu nih rata-rata ininya ya, rata-rata untuk penjualnya, ya kan? Nah, ini bisa ini kan kelihatan banyak kan koma-komanya. Ini bisa kita hilangin teman-teman ya, dengan cara kita tekan ini. Ini untuk menambah bentuk desimalnya. Kalau misalnya kita mau buletin, tinggal diklik aja nih semua di sini. Jadi kita buletin ya untuk rata-ratanya gitu. Nah. Oke, ini. Nah, itu untuk menghitung berdasarkan average ataupun rata-rata. Kemudian di sini juga bisa kita ganti lagi ya. Klik kanan, caranya klik kanan, pilih fill setting. Nah, jadi kita bisa tentukan sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Ada count, berarti kalau count ini cuma ngitung aja ya. Itu menghitung produknya. Ini ada 3 ya, 3.
di Makassar ada 1 ya, dan juga Yogyakarta 3. Dia menghitung untuk countnya aja ya. Dan ini bisa kita atur ya, jadi fillnya ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kita mau ngitung berdasarkan apa gitu ya. Nah itu, jadi kalau kita kembali lagi kita pilih sum tadi. Oke, nah ini untuk menjumlahkan gitu ya. Nah totalnya sekian, ini kita hapus aja nih. Nah gitu ya. Nah itu telah teman-teman ya, kurang lebih seperti itu cara penggunaan pivot table gitu ya. Nah sekarang satu lagi kan kita yang belum tahu, di sini ada filter ya. Filter ini juga bisa kita gunakan ya untuk memfilter ataupun kita untuk menyaring ya sebuah data. Jadi yang apa aja sih yang mau kita tampilkan aja, ini kan seluruhnya gitu ya, seluruhnya yang ditampilkan. Walaupun kita juga bisa melihat per kategorinya kan sudah jelas. Nah cuman misalkan kalau kita mau yang kita tampilkan tuh cuman misalkan daerah Bandung aja gitu ya, ataupun daerah Palembang aja. Nah ini kita menggunakan filter teman-teman. Jadi kan kalau tadi yang kita pakai ini seluruhnya nih ya, ada Bandung, ada Jakarta, ada Palembang ya, ada Semarang ya. Sekarang kita misalkan mau nampilkan cuman Bandungnya aja. Maka ini kita hapus dulu. Nah sekarang kita menggunakan namanya filter ya. Filter kita tarik, kita akan berdasarkan daerah misalkan. Nah jadi kita bisa lihat nih daerah apa aja yang mau kita tampilkan. Kita mau nampilkan daerah Bandung. Nah, berarti di Bandung ini keuntungannya berapa? Keuntungannya mencapai 260.000 ya. Berarti kalau misalnya kita mau nampilkan siapa penjualnya di per masing-masing ini ya, per masing-masing daerah, kita tinggal tambah nih. Kita tambah salesnya di sini. Nah, jadi di sini kita bisa menampilkan hanya kategori Bandung aja nih. Jadi di Bandung gitu ya. Ini berarti artinya apa? Di Bandung nih yang menjualnya, si salesnya ini ada namanya Adam sama Rahmat ya, ini keuntungannya. Kemudian kalau kita pilih daerah di Palembang itu ada Elisa sama Sandi ya sebagai salesnya, dan ini keuntungannya. Nah jadi ini lebih ringkas lagi teman-teman ya, lebih tersortir lagi ya, terfilter lagi ya dengan fungsi filters ini. Jadi kita bisa menampilkan sesuai dengan yang kita mau aja gitu ya. Nah, jadi walaupun tadi kan semua muncul semua ya kan, muncul semua dan juga kita bisa baca satu persatu gitu kan. Nah sekarang ini lebih ringkas lagi dengan filter ya, jadi kita hanya menampilkan sesuatu ataupun yang ingin kita tampilkan aja gitu ya. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya cara penggunaan dari fungsi pivot table ya, mulai dari cara kita mengatur ya, dari click and drop ya, posisi segala macam ya. Kurang lebih seperti itu cara penggunaan dari pivot table ya. Jadi intinya inilah untuk dapat meringkas ataupun menganalisis sebuah data ya dengan lebih mudah lagi gitu ya, dengan fungsi pivot table gitu ya. Dari yang awalnya data bentuk kumpulan data kayak gini kan, jadi susah kita bacanya kan. Nah sekarang kalau kita mau meringkas ataupun mau menganalisa, kita bisa menggunakan fungsi dari pivot table gitu. Oke teman-teman, itu aja untuk kali ini. Nanti takut kepanjangan lagi gitu kan, bosan kamu ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar, jangan khawatir, nanti untuk file latihannya ini akan saya cantumkan di deskripsi postingan ini gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan ini kalian merasa bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain ya. Nanti supaya siapa tahu aja nanti postingan ini yang selama ini mereka cari gitu kan. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.